Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, kesempatan kali ini kita akan bahas atau lanjutkan materi sistem otomatisasi industri dengan subjudul yakni Basic Rule of Ladder Programming Omron PLC. Nah, jadi dalam melakukan laddering, pada CX Programmer itu memiliki ketentuan dan aturannya. Sebetulnya ada banyak, cuman kali ini hanya akan dibahas atau diringkas ke dalam 6 poin karena biasanya kita atau gua menggunakan atau melakukan programming terhadap ladder itu berpacu pada 6 poin ini. Seperti itu. Untuk poin-poinnya bisa teman-teman baca sendiri. Yang pertama, load will be connected at the end of run. Maksudnya gimana? Jadi, setiap beban, ini misalnya rung, terus dia punya input kontak, misalnya gue gambarkan S1. Nah, di sini pasti ada output. Biasanya output itu apa ya? L aja. Biasanya L1. Nah, untuk poin pertama, jadi si load itu harus disimpan pada akhir rung di sini. Ini baru benar. Gak bisa kalau si load itu disimpan pada awal rung. Itu nggak bisa. Ini nggak bisa seperti ini salah. Ya gitu. Itu jadi maksud dari poin 1 itu adalah seperti ini. Lalu poin kedua, connect load in parallel, not in series. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba laddering suatu diagram pada CX Programmer, jadi si load itu harus disusun secara paralel, jadi nggak bisa seri. Kalau kita pasang kayak gini, secara seri, itu menyalahi kaidah. S1, misalnya ini L1 dan L2, ini nggak bisa. Ya, jadi satu kontak itu nggak bisa mengaktifkan dua load secara seri. Tapi kalau misalnya teman-teman susun secara paralel, seperti ini misalnya, nah ini baru bisa, ini yang diperbolehkan, kayak gitu. Dan kalau nggak salah ini juga udah pernah gue pakai saat pemaparan case pertama menggunakan CX Programmer. Kayak gitu ya maksudnya. Terus aturan ketiga, input contact can be connected in parallel as well as serial also. Jadi lain halnya dengan output. Kalau misalnya output tadi hanya bisa secara paralel, kalau input bisa kedua-duanya. Contoh kayak gini. Ini aturan ketiga, ini sebagai kontak 1 dan ini sebagai kontak 2 dan ini adalah output. Nah ini boleh, jadi si input kontak itu disusun secara seri, dia boleh. Sedangkan kalau yang tadi di poin kedua itu secara seri, outputnya itu nggak boleh. Atau ini bisa kita kenal sebagai AND gate, ya. AND gate. Gue tulis di sini dia sebagai AND gate. Oke, dimana dia akan bernilai 1 atau high di sini ketika kedua inputnya high juga. Kalau salah satunya low, dia nggak akan bisa jadi high. Oke ya. Terus tadi dikatakan juga series and parallel also, berarti dia juga bisa disusun seperti ini.
ini output. Nah, bisa disusun secara paralel kayak gitu ya, atau ini dikenal sebagai OR gate. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke poin keempat, output address we can use for load and input contact, but input address cannot use for load. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya output itu ya, output address kita bisa gunakan lagi sebagai input. Jadi output akan mempengaruhi input. Tapi lain halnya ketika input address kita nggak bisa pakai untuk si loadnya atau si bebannya, kita nggak bisa. Jadi biar teman-teman kebayang, gue langsung gambarkan maksudnya kayak gini. Jadi gue punya sebuah rang, isinya kontak, input kontak, gue kasih alamat 0.00 dan punya sebuah output coil dengan alamat 100.00. Nah, output dari 100.00 atau si load ini bisa kita pakai lagi sebagai input. Bisa kita gunakan lagi sebagai input. Nah, misalnya yang kedua, gue pakai di sini alamatnya 100.00 untuk menyalakan lampu lain dengan alamat 100.01. Jadi ketika kondisi si input kontak 1 ini bernilai high, dia maka akan mengalirkan arus ke kanan dan akan mengaktifkan si load. Dia akan on, aktif. Nah, karena dia aktif, maka alamatnya sama. Alamat 100.00 dia high, maka yang di bawah juga akan otomatis jadi high. Dan dia akan mendistribusikan atau mentransmisikan arus ke lampu yang kedua. Kayak gitu maksudnya. Jadi output address dia bisa gunakan sebagai input kontak juga. Kayak gitu ya. Nah, tapi ini bisa, tapi sebaliknya kalau lanjut aja. Misalnya ini input kontak 0.02. Nah, di sini dia menggunakan alamat 0.00, alamatnya si input. Itu nggak bisa. Ini nggak bisa. Oke ya. Ini adalah aturannya. Sekarang poin kelima, one output address can be used only once for the one input. Sekali ya, hanya bisa digunakan sekali. Jadi maksudnya ketika gue punya address di sini C1 misalnya kontak 1 dengan output addressnya 100.00. Nah, jadi dia hanya bisa dipakai satu kali, jadi nggak bisa dua kali. Nggak bisa kita gunakan kontak kedua dengan alamat output yang sama. Itu nggak bisa. Ya kan terjadi ambiguitas di sini. Oke, jadi dia hanya bisa digunakan sekali saja. Dan terakhir, internal relay we can use as input contact and load. Nah, jadi kan karena internal relay itu ibarat kayak menggunakan virtual memory yang ada di dalamnya, di dalam PLC. Jadi bukan suatu relay sebenarnya, sehingga kita bisa gunakan dia sebagai input kontak ataupun load kontak. Kayak gitu. Jadi biasanya sebagai alat bantu aja. Biasanya untuk latching. Kayak gitu ya. Nah, mungkin segitu aja untuk basic rule of laddering program of Omron PLC. Semoga jelas. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau misalnya teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, bisa DM gue di Instagram @renalfrn. Kalau misalnya teman-teman pengen add atau follow aja. Dan apapun bentuknya, asalkan berhubungan dengan ilmu, gue akan bales. Jadi tenang aja.
Dari gue sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.